Selamat siang, saya Anis Megasari beserta rekan saya Novi Meirdayanti, mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Sekarang sedang berada di kediaman Ibu Siti Komariah yang merupakan perintis batik khas Madiun Retno Gumilah yang terletak di Jalan Tuntang, Gang 1, nomor 30, Pandian Taman Madiun. Ya, langsung saja pada pertanyaan, apa nama usaha dari Ibu Siti Komariah? Lalu ide pendirian dari batik khas Madiun Retno Gumilah itu sendiri apa? Awal mulanya pada berdirinya kan tahun 2002, Mbak. Awal mulanya kami dikasih hasil lomba batik khas Madiun yang diadakan Pemda, yang diadakan pemerintah Kota Madiun. Waktu itu dikasihkan saya seketannya kecil gitu. Terus akhirnya motif itu disuruh batik untuk baju Bapak Wali Kota. Dan akhirnya setelah saya buatkan, saya susun motif yang kecil itu, saya susun, saya tambah dengan lengan, kerah, manset, dan saku. Setelah jadi pola satu baju, terus saya batik jadi warnanya biru. Alhamdulillah diterima oleh Bapak Wali Kota, yang mana akhirnya disuruh menggandakan untuk seragam PNS Kota Madiun. Itulah kisahnya batik khas Madiun. Itu berarti pada mulanya itu berusung dari lomba dulu gitu ya? Iya. Terus Ibu jadi pemenangnya gitu? Enggak, saya enggak jadi pemenangnya, kami pelaksananya dari hasil lomba itu. Karena waktu itu saya mengajukan proposal untuk batik, terus ditanggapi dengan baik, dan ya itu akhirnya dari hasil lomba itu saya yang meneruskan, alhamdulillah sampai sekarang. Terus nama sendiri dari Retno Gumilah itu Ibu yang sendiri yang membuatnya? Awalnya batik ini kan Al-Fatah, Mbak, namanya. Gitu. Al-Fatah itu jadi kan dari bahasa Arab ya, pembukaan itu artinya. Tapi di waktu pendaftaran di Tangerang sana udah ada kata-kata Al-Fatah atau Al-Fatah atau apa yang seirama dari kata-kata itu udah ada. Jadi nama serepnya Retno Gumilah itu yang dipakai. Gitu. Berarti usaha ini muncul dari ide pelaksanaan tadi ya Bu? Memang sebelumnya saya kan sudah bisa batik, Mbak, sejak masih sekolah dulu, waktu di pesantren itu, terus sampai berumah tangga. Memang tempat yang kami menuntut ilmu itu memang home industri batik. Tempatnya di Banyu Biru, Banyu Tempurjo, Banyu Biru, Wali Kukun. Berarti sudah ada keterampilan dan didukung oleh iya. Terus setelah rumah tangga saya domisili di situ sampai 20 tahun. Baru hijrah ke sini tahun 87. Terus di sini kami masih meneruskan batik tulis untuk batik tradisional. Lalu selama usaha ini berjalan, bagaimana Bu? Ada keluh kesahnya atau bagaimana proses perkembangannya selama usaha ini juga? Iya, mengenai keluh kesah sini utamanya kami tidak punya teman ya, Mbak. Tidak ada yang membantu membatik ya. Pokoknya kesulitannya dari pengrajin, karena lingkungan sini nggak ada yang mau. Baru akhir-akhir inilah ada, setelah dari PKK itu sering mengadakan pelatihan itu, terus dari tetangga ada yang ikut. Akhirnya kemarin bulan apa itu, Oktober kan sebelum Agustus, Mei Juni itu kan ada pelatihan 40 orang dari ibu PKK, yaitu termasuk tetangga saya ini ada orang 5 kalau nggak salah. Terus sampai sekarang ya masih sering lah. Berarti selama ini proses produksi dilakukan sendiri. Terus modal yang digunakan itu modal yang dipakai? Ini awal mulanya modal sendiri, Mbak. Karena apa?
waktu itu saya kan belum punya tempat usaha, belum punya apa-apa Mbak, baru ya itu tadi baru jadi pengrajin batik tulis itu aja. Tapi dari pemerintah kota saya sudah dikasih pekerjaan untuk menggandakan batik tulis tadi sejumlah karyawan yang ada di Kota Madiun 5.200 kalau nggak salah waktu itu tahun anggaran 2002-2003. Iya, akhirnya setelah positif dapat pesanan, saya baru mulai membuat tempat usaha, menyediakan peralatannya dengan biaya sendiri. Awal mulanya juga berdiri di sini, Bu? Iya, iya. Mulai proses produksi awal. Iya. Lalu pemasarannya selain melalui permintaan dari pemerintah kota, lalu pemasarannya dilakukan di mana saja? Ya, alhamdulillah waktu itu kan sebagian produk itu kan dibikin di luar Mbak. Tapi produk dari luar kebetulan cepat pudar. Jadi orang-orang dari seragam tersebut banyak yang kembali beli ke sini. Awalnya hanya sebagian dari lokal aja, tapi lama-lama setelah dikenal ya ada orang Madiun yang ada di Jakarta, ada yang di Surabaya, dari luar Jawa, itu kalau pulang ke sini terus beli gitu. Waktu itu pengenalannya seperti itu. Terus ada yang punya saudara yang di Sulawesi, ada yang pegawai sini pindah ke Singkawang, itu batiknya masih pesan ke sini. Berarti masih dalam lingkup hubungan kekerabatan gitu ya Bu? Ya, ya masyarakat juga, iya. Belum menggunakan media-media. Belum berani ya. Lalu kiat apa yang membuat itu masih bertahan di perusahaan? Ya, mengingat kita kan batik tulis itu kan sekarang langka Mbak ya, untuk melestarikan budaya nenek moyang kita. Selain itu, batik itu sebenarnya menghasilkan kerjanya di rumah, nggak meninggalkan kewajiban. Terus kerja di rumah itu kan lebih terjaga dibanding kerja di luar ya. Resikonya itu loh, resiko apa-apanya itu kan lebih terjaga di rumah. Selain itu kan ya yang memotivasi saya untuk membantu meringankan beban suami, dan ya alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak-anak. Jadi ini termasuk pekerjaan pokok nih Bu, atau sambilan saja? Ya, termasuk pokok juga, karena kalau sambilan ya saya nggak punya sambilan Mbak. Sambilannya apa ya, ngajar ngaji itu aja. Terus keunggulan dari batik yang ini itu seperti apa yang membedakan antara batik ibu dan batik? Ya, dulu pesannya Pak Wali Kota waktu tahun 2002 itu setelah diterima ini menjadi khas batik khas Madiun itu ada kerisnya. Ya. Ini keris. Ya, kerisnya kan ini Mbak, kerisnya ini. Ya, terus ini kan simbol matahari. Ini bunga melatinya, daun-daunnya. Ini kan kuncup-kuncup melatinya gitu. Terus warna biru kan warna Madiun. Gitu ya. Nah, kalau bikin motif apapun harus dikasih tanda keris gitu. Jadi bikin motif apa ya, anak sekolah apa, pokoknya motif apapun lah. Oh iya sudah ya. Nah, ini meskipun kecil kan tetap ada gitu. Jadi iya, seragam SD, seragam TK, seragam apapun kemarin itu bikin pesanan dari
Pertamina Madiun itu loh. Itu ya saya kasih keris ya mau. Itu kalau pesan. Jadi ada dua itu, pisau keris sama Ya. Terus bagaimana cara memproduksinya? Memproduksi. Oh ya. Ini yang dibahas batik tulis Mbak ya. Iya. Sini batiknya kan batik tulis sama printing. Iya. Batik tulis itu yang sekarang proses batik tulis. Batik tulis awalnya kan kita menyediakan bahan bakunya. Pertama dari katun, ya. Dari katun. Cara membuatnya ya pakai malam seperti itu. Terus setelah dibatik nanti terus diwarna tinggal pewarnanya. Kalau coletan ya seperti ini, yang merah dikasih merah, yang kuning kasih kuning, belumnya ini dituas pakai hijau tuas seperti ini proses pewarnaannya. Jadi pakai colet. Terus setelah itu dikancing, didiamkan semalam, terus besok paginya dicuci biar kancingnya kan seperti tajin itu, biar nggak lengket-lengket gitu, bersih baru direbus untuk menghilangkan manumnya, namanya melorot. Jadi ini yang putih-putih ini bekas manam. Ya, proses batik tulis. berapa hari atau berapa minggu? Tergantung batiknya kasar apa halus. Kalau halus seperti ini ya lama, ini bisa 1 minggu, 1 potong. Tapi nek kasar hanya 2 hari. Kalau harga ibu ya itu dilihat dari Ya relatif bahan bakunya, tergantung bahan bakunya. Bahan bakunya seperti ini sampai 400 Mbak. Oh, ini 400. Iya, karena ini kainnya saja ini sudah hampir 100 ini. Di sini paling Kemarin pernah ikut lelang di Jogja, tapi teman yang bawa. Ya ini yang laku, laku 1.300.000. Oh, gitu ya. Iya, di lelang. Katanya dibeli orang Singapura, apa orang mana, apa orang Jepang gitu. Berarti harga paling murah di sini berapa? Ya 100 ada, 125 ada, 170 ada, 200 ada, yang 1 juta ada. Terus untuk pemenuhan bahan bakunya ibu itu mencari sendiri atau stok Cari sendiri, carinya di Solo sana, semuanya. Itu ibu sendiri yang menggali. Ya saya, ya suami, ya anak-anak, ya saya suruh belikan saudara yang dekat sana, dikirim ke sini. Jualannya best. Ya harus anak banyak. Terus sasaran produknya ini siapa saja ini? Ya sementara ini kan masih melaksanakan itu, kalau ada pesanan dikerjakan, kalau enggak ya bikin sendiri seadanya. Nggak ada kios khusus gitu tuh? Apa Belum. ibu nyetok dulu? Belum. Oh belum. Ini ngisi pameran yang di Surabaya, di Perindak Surabaya. Kan di Perindak Surabaya itu di gedung pamer itu kan dibuatkan gedung lembar tuh Mbak itu. Yang satu untuk souvenir, yang satu kan untuk batik. Batik se-Jawa Timur yang terdaftar di situ ada per daerah, per kabupaten. Tantangan dan hambatan apa yang sering muncul dalam memproduksi seperti ini? Terutama pengrajin. Nek pemasaran itu insya Allah kalau memang ada barangnya belum sulit kok nek di Madiun ini. Karena orang Madiun ini sebenarnya batik di Madiun ini sebenarnya ya masih kurang. Kalau ingin batik Madiun gitu aja masih kurang sekali. Kalau batik luar kan ya kebanyakan yang dipakai kan batik luar dari Madiun. Ya, karena sini belum bisa tampil memenuhi keinginan masyarakat, jadinya ya baru ada apa aja. Jadi sini ya pesanan ya dikerjakan. Harapan kedepannya Ya
harapannya ini kemarin kan saya punya tamu dari Aisyah Pusat Mbak, yang mana insya Allah untuk bikin seragam anak-anak itu, anak TK, mungkin kalau bisa untuk wilayah Jawa Timur bagian barat bisa diminta ya, mungkin ya agak lumayan. Lalu apa yang ingin Ibu sampaikan pesan kepada pemerintah atau kepada masyarakat Madiun mengenai produk Ibu atau untuk mengembangkan agar batik khas Madiun itu tetap bertahan? Iya. Ini sebenarnya kendala utama lokasi ya Mbak, lokasi juga pengrajin juga dana. Nah, modal yang berbau bunga itu banyak sekali Mbak. Saya itu sudah dikasih kemudahan untuk suruh ngambil kor itu, tapi saya nggak ngambil. Dengan alasan ya karena kan ada tulisannya bunga setengah persen itu Mbak. Saya yang takut Mbak. Nanti Mbok belum bisa bayar tambah bunga, nanti takut. Itu kendala saya. Terus apa ya, harapan saya gini Mbak. Saya kan ingin ya, mengharapkan dari pemerintah kota itu menghimbau kepada instansi-instansi yang ada di Kota Madiun ini, Mbak Yao dikenalkan batiknya Madiun ini. Promosinya ya. Terus kedua kalinya ya seperti Mbaknya umpamanya kesini itu Mbak Yao gitu loh. Ini nanti Mbak Yao dari kampusnya Mbak itu ada yang berminat apa untuk seragam apa gitu. Ini kan sesuatu apa ya, bisa membantu kami untuk promosi. Selain itu harapan saya itu seragam untuk anak-anak SD, TK yang khas Madiun itu mudah-mudahan nanti saya ngajukan proposal agar seperti kabupaten lain. Magetan itu kan semua dari TK sampai SMA kan pakai batik print semua itu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya sebelum ditutup kami berterima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan batik kami dikenal di masyarakat. Dan tak lupa jika ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas sama-sama Mbak ya, maaf ya. Apabila ingin memesan batik Retno Bunga yaitu batik khas Kota Madiun, silahkan mengunjungi Jalan Tuntang, Gang 1 nomor 30 Pandean Aman Madiun atau menghubungi nomor telepon 0351 800 3223. Terima kasih.